Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nur dan selamat malam semua yang hadir pada malam hari ini. Pertanyaan saya mungkin tidak, nama saya Hadi Isianto, saya dari Pekalongan. Jadi pertanyaan saya mungkin tidak berkaitan dengan problematika masyarakat saat ini, tapi saya ingin bertanya tentang problematika pada diri saya sendiri. Nah, jadi gini, salah seorang terdekat saya itu insya Allah Islam, karena KTP-nya Islam. Nah, rukun Islam itu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya syahadat mungkin sudah syahadat karena KTP-nya Islam. Kemudian sholat, kemudian puasa ya puasa, zakat juga melakukan zakat, dan haji belum. Tapi untuk rukun yang kedua itu, suatu ketika dia pernah mengatakan urip ki sing penting nglakoni sing apik. Hidup itu yang penting melakukan yang baik kepada seseorang, kepada semua orang gitu. Nah, pertanyaan saya, dia berprinsip urip ki sing penting apik, dan dia itu tidak pernah sholat, tidak pernah sholat. Dia berpegang teguh sama prinsipnya diri sendiri itu. Nah, ini gimana caranya mengubah prinsip itu agar dia itu belum sholat mau sholat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya dua kali bertanya saya. Yang kedua ini berkaitan dengan studi saya. Saya alhamdulillah kuliah di bidang keguruan, program studi pendidikan matematika, yang notabene matematika adalah mata pelajaran yang dibenci oleh siswanya. Ini saya itu MTA, mahasiswa tingkat akhir, saya sedang ngurusi skripsi. Nah, saat itu pada saat Gembang Syafaat Januari Gus Sabran pernah mengatakan guru itu sakjane ora iso minterno siswa. Nah, guru iso minterno siswa kok isih ana sing bodoh gitu, Cak. Nah, padahal skripsi saya itu pengaruh model A dan model B terhadap prestasi siswa. Nah, di situ saya ada tuntutan untuk meningkatkan prestasi siswa. Nah, tuntutan itu yang membuat saya dalam penelitian itu memaksa saya melakukan kebohongan atau memanipulasi data itu tersebut. Manipulasi data. Nah, saya mau bertanya bagaimana hukumnya input data yang manipulatif tadi itu, Cak? Dosa peraku, Cak. Terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum diteruskan, saya mohon dengan sangat yang Anda temukan di sini itu dalam lingkup diskusi sebelumnya. Ya, saya kira sunnah muakkad itu. Nomor dua, tetapi karena pertanyaan Anda yang pertama itu sifatnya syar'i, sifatnya fikih, maka sebenarnya tuan guru ini memiliki pengalaman pembelajaran dan ekspektasi untuk lebih tepat menjawab daripada saya. Jadi nanti saya mohon dengan sangat beliau menjawab pertanyaan anak-anak Pekalongan yang tidak sholat itu. Oke, berikutnya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David, saya dari Jakarta, domisili di sekitar Terapia, domisili rumah di Ciputat, Tangerang Selatan. Yang saya ingin pertanyakan, membangun, menurut saya sekarang zamannya tersesat dalam keterangan. Kalau tersesat dalam kegelapan, jelas obatnya adalah cahaya, korek api, senter, matahari, atau rembulan. Jadi kalau tersesat dalam keterangan, obatnya apa enggak? Keterangan itu maksudnya cahaya. Oh, ini Tuan Guru ini ampun juga ini. Nah, bayangin malam ini ada tema tersesat dalam cahaya. Sekian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan,
Nama saya Cak Nur. Nama saya ya, perkenalkan nama saya Said Nafiq dari Gumolong Sragen. Oh ya Cak Nur, saya mau bertanya. Ini kan dengan kaitan yang sesi awal pembukaan tadi tentang hajar aswad atau batu hitam asal mulanya, itu kan di dalam hadis sudah jelas bahwa hajar aswad itu turun dari surga, hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan kenapa di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan satu ayat pun tentang hajar aswad tersebut? Untuk pertanyaan kedua, saya meminta pendapat kamu. Ini ada teman saya yang non muslim, dia ingin sekali masuk Islam, tapi simbahnya seorang pendeta dan tidak boleh. Itu bagaimana tanggapannya kamu? Terima kasih. Jadi sekarang saya mau sangat jam dulu. Allah alam bisawab. Jadi tadi pertanyaan tentang sholat tadi ya, orang dekat yang belum sholat ya, orangnya baik tapi nggak mau sholat ya. Kalau kita lihat ya, ini satu perspektif saja lah, mungkin bisa dipertimbangkan menjadi jawaban. Jadi kalau kita lihat dari alur turunnya syariat, sholat dan puasa itu kan turunnya pada tahun kedua Hijriah, setelah ditanam oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keyakinan dan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu 13 tahun di Mekah. Jadi mungkin supaya teman yang tadi itu suka sholat, mungkin tugasnya Anda masih untuk menanamkan, menumbuhkan cinta Allah dan Rasul di hatinya dulu. Saya yakin kalau sudah cinta Allah dan Rasulnya itu sudah tertanam dan kokoh, sholat dan yang lain-lain itu akan mengikut. Jadi kalau ada pohon, ya akar dan keseluruhan inti pohon itu adalah cinta pada Allah dan Rasulnya. Yang lain-lain itu cabang yang merupakan pembuktian dari cinta itu. Jadi mungkin itu ya untuk Mas, kalau kita lihat dari alur turunnya syariat bahwa itu diberikan oleh Allah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan cinta pada Allah dan Rasulnya di hati para sahabatnya. Kemudian kalau yang kedua tadi, wallahu a'lam, ini pertanyaannya berat-berat betul ya Majelis Ma'iyah ya. Majelis Ma'iyah iya, tentang cahaya tadi, tersesat di tengah cahaya. Wallahu a'lam, tapi ada ungkapan di dalam Al-Quran. Ungkapan dalam Al-Quran itu kira-kira begini: fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata lahir yang buta, tapi mata hati itu yang tidak melihat. Jadi mungkin perlu diaktifkan ya mata hati kita, sehingga suasana apapun seperti Cak Nun tadi sampaikan kepada kita itu tidak membuat kita kehilangan akal sehat. Jadi mata lahir kita sokong, kita kokohkan dengan mata batin, dengan mata hati, karena mata hati itu bisa melihat banyak hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir kita. Dan untuk Indonesia yang kata Cak Nun tadi, gawangnya ada 5, pemainnya itu di balkon gitu, penjaga gawang atau wasitnya itu bisa jadi pemain pintu-pintu sesuai dengan kehendaknya. Saya pikir menjaga mata hati itu penting betul untuk kepentingan kita sendiri sebagai seorang pribadi, karena dengan itu kita bisa menjaga akal sehat kita, tidak larut dalam situasi yang gonjang-ganjing seperti apapun, dan juga bisa menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup channelnya? Apa itu? Pasti. Waduh.
Mudah-mudahan penjelasan Pak Mustafa bisa tidak memperburuk ketidakjelasannya. Jadi memang kalau raskin itu menurut saya masalahnya sederhana, salah mencari sahabat. Bulog itu kan dibentuk atau dibangun oleh pemerintah itu untuk bersahabat dengan petani, tapi Bulog memilih untuk bersahabat dengan tengkulak dan pedagang. Jadi akhirnya yang terjadi di daerah termasuk di NTT sering kami komplain sampai sekarang, termasuk pada Bapak Presiden Joko Widodo juga, karena Bulog itu tidak mau berteman dengan petani ya. Sebab sederhananya, mohon maaf saja, kalau transaksi sama petani kan nggak mungkin minta komisi ya. Masa minta komisi sama petani yang udah capek berkeringat di sawah? Pak, saya beli 1 kintal gabah misalnya, saya minta komisi ya, itu nggak bakal terjadi lah, nggak mungkin, susah. Jadi apa? Didelegasikanlah tugas untuk menghimpun gabah itu oleh para pedagang dan tengkulak gitu. Karena apa? Karena kalau pedagang dan tengkulak yang melakukan itu, maka dimungkinkan, dan itu terjadi di banyak tempat, bukan merupakan rahasia lagi untuk ada proses-proses transaksional. Jadi karena salah memilih sahabat, mestinya sahabatnya adalah para petani, tapi kemudian beralih sahabatnya tengkulak, ya ini ekses lah, raskin dan segala macam. Saya pikir ini pelajaran juga untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Nanti sebelum Tuan Guru kan tidak mungkin bersama kita sampai larut ya. Itulah bedanya warga negara yang punya amanat yang serius dengan pengambil pengambilan.